Yuk belajar bersama Baladas CH Edukasi. Baik ya teman-teman, kali ini kita akan membahas yaitu beberapa FR tahun ini ya, yang keluar pada hari kedua ya, sesi kedua ya teman-teman sekalian. Yang mana di sini, yang di sesi kedua ini teman-teman, ada beberapa yang akan admin bahas di sini, yaitu tentang PAI dan juga beberapa soal pedagogik. Yaitu yang pertama itu ada hadis yang keluar itu qama ra'aitu musolli ya, tentang geraknya salat Nabi. Sesudah itu ada langsung Arab katanya, innama a'malu binniat, itu masuk hadis apa? Qauliyah, fi'liyah, takrir, atau dan lain-lain ya. Terus ada soal ayat al-intifar ini ya, yaitu ayat 10 sampai ayat 12 katanya. Yaitu ayat itu membahas tentang apa? Terus ada yang kelima itu hikmah beriman kepada Allah. Yang keenam itu hikmah beriman kepada hari akhir. Yang ketujuh itu hikmah beriman kepada qadar dan qadar. Yang kedelapan masuk ini ada katanya ayat cuma artinya saja, artinya terus masuk kemana, toleransi, kolaborasi atau apa. Jadi ada ayat, nantinya kita bahas ya teman-teman. Terus di sini ada bukti iman kepada hari akhir, bukti iman kepada malaikat. Sudah itu ada bukti iman kepada qadar dan qadar. Jadi ya teman-teman, kita akan bahas satu persatu di sini ya. Semoga ini dapat membantu teman-teman atau menjadi referensi teman-teman dalam belajar untuk tes besok ya teman-teman. Ya, lanjut ke pedagogiknya yang keluar tadi itu ada yaitu KI KD yang harus dikuasai banget katanya. Jadi terus ada dikasih KI dan KD. Terus disuruh buat indikator yang menganut pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 maksudnya. Terus ada langkah-langkah pembuatan tujuan pembelajaran. Yang keempat itu ada langkah-langkah pembuatan indikator. Ya, jadi nampaknya soal ini baru ya teman-teman. Kalau yang KI dan KD ini di SKB tahun kemarin keluar ya. Namun di sini ada langkah-langkah dan tujuan pembuatan tujuan pembelajaran dan pembuatan indikator. Ya, lanjut ke pembahasan pertama tadi teman-teman. Ini ada yaitu Nabi Muhammad SAW itu bersabda, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli, yaitu arti ayat ini yaitu sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi soal ini teman-teman kemarin keluar di SKB tahun 2019 ya. Ini hadis ini yaitu hadis Bukhari ya. Ini hadis ini yang mana menjelaskan bagaimana bentuk atau gerak dari sholat Rasulullah SAW tersebut. Namun disinilah yang menjadi patokan bahwasanya nanti itu ada perbedaan dari para sahabat ya teman-teman sekalian. Ya, jadi di sini pembahasannya itu merupakan hadis mengenai perintah sholat, sebagaimana Rasulullah perintahkan untuk sholat, sebagaimana para sahabat melihat cara bagaimana Rasulullah itu sholat. Tentu dalam perjalanan hidup Rasulullah itu beliau tidak sholat hanya dengan satu macam cara saja ya. Maka kemudian hal inilah yang menimbulkan ikhtilaf dalam pelaksanaan sholat. Ya, itu ya teman-teman, yang hadis yang keluar tadi ya, itu kita bahas. Itu adalah hadis ini yaitu hadis mutawatir ya teman-teman. Ya, lanjut di soal yang ketiga tadi, yaitu ada contoh hadis ini qauliyah ya, ucapan dari Rasulullah SAW, yaitu tentang niat, yaitu keluar tadi, yaitu sama dengan apa yang kemarin, yaitu ada innamal a'malu binniat, yaitu segala amalan itu mengikuti niat orang yang meniatkan. Hadis riwayat Bukhari ya dan Muslim. Seluruh ulama hadis telah sepakat dan ikut meriwayatkannya. Jadi ya teman-teman sekalian, hadis ini dalam pilihan gandanya tadi itu ada qauliyah katanya, itu ada takririr, ada fi'liyah. Jadi hadis ini ya teman-teman termasuk qauliyah atau ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nampaknya hadis ini semua di tes P3K di hari pertama, hari kedua
masuk ya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman pelajari ini ya. Terus ada yaitu Quran surat Al-Intifar tadi ya, ayat 10 sampai ayat 12. Nanti disajikan ayat ini teman-teman itu tentang adanya malaikat ini ya. Terus jawabannya itu pada Quran surat Al-Intifar ayat 10 sampai 12 ini, yaitu menjelaskan tentang adanya malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat setiap perbuatan yang kita lakukan setiap saat. Jadi nanti teman-teman, ayat ini disajikan. Setelah itu arti atau maksud dari ayat tersebut apa ya? Silakan teman-teman membuka Quran surat Al-Intifar ini, Al-Infitar ini ya, ayat 10 sampai 12 ya. Silakan teman-teman baca, nanti teman-teman ingat. Kalau keluar lagi berarti ini ya jawabannya ya, insya Allah ya teman-teman sekalian. Ya, terus di sini ada juga ya teman-teman, yaitu tentang tadi itu ada keimanan kepada qada dan qadar, yaitu ini buktinya bahwasanya hikmah itu dengan memahami konsep qada dan qadar yang benar, seorang muslim senantiasa optimis, berikhtiar serta bertawakal kepada Allah. Terus ada seorang memahami qada dan qadar itu tidak akan berprasangka buruk baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. Terus ada Allah menciptakan makhluknya dengan segenap kemampuan anggota tubuh dan kelebihan tertentu ya. Terus ada kita menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda-beda dan beragam. Hikmahnya adalah untuk saling mengenal dan bekerja sama. Jadi inilah yang tadi itu keluar ya teman-teman. Ayat ini tentang toleransi teman-teman. Tadi keluar juga ya, nanti kita bahas ya. Terus dengan adanya qada dan qadar, seorang muslim sadar bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan memiliki tugasnya masing-masing. Itu maksudnya teman-teman sekalian. Lanjut ke pembahasan yang lainnya, soal yang lain teman-teman sekalian. Ya, di sini ada hikmah ya, iman kepada hari akhir. Tadi juga masuk ya teman-teman. Jadi hikmah kepada beriman kepada hari akhir itu adalah yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Terus ada menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat, mempersiapkan bekal berupa pahala untuk menghadapi kematian, senantiasa beramal soleh dan berbuat baik kepada sesama manusia. Itu hikmah iman kepada hari akhir. Jadi kalau buktinya nanti beriman kepada hari akhir, bahwa kita meyakini bahwa adanya tanda-tanda akan terjadinya hari akhir ya teman-teman. Soal ini tadi masuk yaitu hikmah dan bukti ya. Bagaimana cara beriman kepada hari akhir, hikmahnya sudah itu ada. Soal yang lain itu ada buktinya juga ya teman-teman. Silakan teman-teman pelajari ini lebih dalam lagi ya. Ya, di sini ada juga yaitu soal tentang toleransi dalam bekerja sama ya teman-teman. Di sini kemungkinan ayat itu adalah ayat surah Al-Mumtaha ayat 8 sampai ayat 9, yaitu kandungannya menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang kita untuk berbuat adil dan berbuat baik ya kepada kaum non-muslim selama tidak memerangi dan mengusir dari negerimu, karena perbuatan baik dan adil merupakan bentuk akhlak yang baik. Jadi silakan teman-teman membuka yaitu surah Mumtahana ya, ayat 8 sampai ayat 9. Jadi ini tadi disajikan ayatnya. Terus sesudah itu kita disuruh ayat tersebut yaitu untuk apa, seperti itu fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada juga yang hanya mendapatkan artinya ya teman-teman sekalian. Jadi ada arti yang digaris miring. Jadi kita menjelaskan itu berdasarkan toleransi dalam bentuk apa, seperti itu. Terus ada hikmah iman kepada malaikat dan nama-nama malaikat ya. Jadi di sini ada selalu berbuat baik dengan menghindari hal-hal yang menyebabkan dosa. Iman kepada malaikat itu mempercayai adanya malaikat beserta tugasnya. Jadi kita nanti yang dites tadi itu mendapatkan ini ya, yaitu mempercayai bahwa rezeki yang datang itu dari Allah. Terus mempercayai kehidupan setelah dunia dan meneladani sifat malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, beriman kepada malaikat ini teman-teman sekalian, bahwasanya itu ada yang dapat kecuali ya. Kalau yang mendapatkan iman kepada malaikat itu kecuali
Maka bahwa malaikat itu nanti ada ya, sudah admin bahas ini ya. Kalau kita beriman kepada malaikat, bahwa tentang rezeki apapun dalam kehidupan kita dunia ini, bahwa semuanya diatur atau dikerjakan oleh malaikat atas kehendak dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman-teman sekalian untuk soal beriman kepada malaikat tersebut. Terusnya yaitu dalam merumuskan indikator ya. Ini kembali ke pedagogik kita ya. Membahas tentang pedagogik tadi, dalam merumuskan indikator itu kita harus memperhatikan ada 5 aspek ini ya teman-teman. Indikator dirumuskan dari KD, terus menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur, terus indikator dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas dan mudah dipahami. Terus nomor 4 itu tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima itu hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Ini soal ini ada admin bahas di modul P3K pedagogik ya. Soal yang kemarin nanti silakan teman-teman cek di video admin sebelum ini ya. Ini teman-teman, yaitu tadi ada yang mendapat ini ya, yaitu dalam langkah-langkah merumuskan indikator itu ada 5 ini teman-teman sekalian. Ya, tadi ada juga yaitu soal tentang bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada harus memuat yaitu 4 hal yang bisa dikenal ya dengan singkatan ABCD. Ya, kemarin sudah admin bahas ini ya. Yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Jadi di sini maksudnya audien itu yaitu siswa atau peserta didik. Yang behavior itu yang kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Terus condition itu yaitu aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Yang D itu degree ya, yaitu tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Jadi teman-teman harus mengerti dulu. Merumuskan tujuan pembelajaran itu diusahakan harus menggunakan 4 hal ini ya, yaitu ABCD tersebut. Jadi agar perumusan tujuan pembelajaran itu berjalan dengan baik ya teman-teman. Jadi susunan audience, behavior, condition, dan degree ini yang selanjutnya kita sebut dengan ABCD, yaitu sebagian dari kalangan pendidik itu menganggap perlu berurutan, sedangkan sebagian lagi tidak harus berurutan, yang penting keempatnya tercapai. Namun contoh dari implementasi ABCD dalam membuat tujuan pembelajaran itu disertakan juga pola urutannya ya teman-teman sekalian. Jadi nanti itu dalam soal ini nampaknya kita itu disuruh untuk menentukan bagaimana langkah-langkah ya dalam menentukan tujuan tersebut. Jadi di sini contoh implementasi ABCD itu dalam membuat tujuan pembelajaran disertakan juga pola urutannya ya. Di sini ada siswa dapat menyebutkan sifat-sifat zat air, yaitu melalui percobaan dengan benar. Ya, jadi harus ada audiennya, ada behavior, condition, dan degree. Seperti itu teman-teman. Terus maksudnya di sini audien itu ada siswanya, sudah itu apa behaviornya apa, sudah itu kondisi saat itu apa, sudah itu degree-nya apa ya. Terus ada siswa dapat menyebutkan anggota tubuh setelah melihat gambaran dengan tepat. Jadi di sini teman-teman dalam pembuatan tujuan pembelajaran ini terlebih dahulu ini kan ada indikatornya. Jadi indikator ini harus atau diikuti dengan ABC tersebut, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Jadi makanya kemarin itu soal ini keluar ya teman-teman. Jadi dia sangat berhubungan erat ya antara indikator dan tujuan tersebut. Di sini ada juga yaitu melalui bacaan teks dongeng ya, siswa dapat menyebutkan isi pesan dalam dongeng dengan benar, itu indikatornya. Dan juga harus diikuti dengan tujuan pembelajarannya, seperti ada ini ya teman-teman, silakan teman-teman baca ya. Urutannya ABCD dapat beragam ya pada contoh tersebut ya. Jadi condition itu dapat dituliskan di awal kalimat dan masih sesuai dengan kaidahnya ya teman-teman. Terus ada ketentuan dalam merumuskan indikator, diantaranya ini ya indikatornya, yaitu dalam perumusan indikator ini ada 6 ya teman-teman, yaitu indikator itu dirumuskan dari kompetensi dasar atau KD. Untuk memahami lebih jauh Anda dapat mengunduh ya, maksudnya di sini ya teman-teman. Terus ada 2 menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Yang ketiga itu dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Terus tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda.
5 itu hanya mengandung satu tindakan ya. Terus 6 itu memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerahnya. Jadi dalam ketentuan merumuskan indikator ini ada 6 ini teman-teman sekalian. Ya. Lanjut di sini, yaitu indikator itu mempunyai fungsi sebagai pedoman, yaitu mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar, terus mendesain kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga itu merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Ya, jadi itu fungsi, yaitu sebagai indikator itu mempunyai fungsi 3 ini ya teman-teman. Jadi silakan teman pelajari ini juga ya teman-teman, karena tadi di sesi 2 ini masuk ya. Lanjut ke soal berikutnya yang kita bahas, yaitu ya di sini ada langkah-langkah ya membuat atau merumuskan indikator dalam RPP. Ini yang keluar tadi teman-teman, yaitu silakan yaitu bagaimana kata kerja operasional KKO ya. Jadi terus ada memahami C1 sampai dengan C6 tersebut ya, dari mulai mengetahui sampai dia bisa karya ya teman-teman, itu ya. Dalam membuat atau merumuskan indikator harus memahami tingkat kompetensi yang digunakan dalam kompetensi dasar atau KD. Dalam taksonomi Bloom itu terdapat 6 tahap berpikir ya. Biasa kita kenal dengan C1 sampai dengan C6. Silakan teman-teman pelajari dulu lagi itu ya teman-teman, agar teman-teman lebih paham lagi nanti, karena saya tidak bisa mendetail ya teman-teman menjelaskan ini ya. Lanjut di sini ada lagi, yaitu ya yang nomor 3-nya tentukan kompetensi dasarnya KD yang akan dijadikan indikator. Contoh KD-nya misalkan mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Terus mengidentifikasi termasuk dalam C1, yaitu mengingat. Ya, terus yang keempat itu ada mencocokkan kata kerja ya. Tentukan kata kerja KKO-nya dengan mencocokkan kata kerja tersebut dengan KKO yang ada pada ranah C1 ya. Taksonomi Bloom ini. Jadi itu yang keempatnya teman-teman. Jadi ada 4 itu.